Sebentar, hari ini adalah festival pertengahan musim gugur. Ibu punya hadiah untukmu. Kakak. Pakai liontin giok ini. Kalian bertiga adalah anak-anak ibu. Xiao Jiang. Xiao He, mulai sekarang Heng Heng adalah adik kandung kalian. Kalian harus memperlakukannya seperti adik kandung, paham? Tentu. Ibumu sudah sadar, Nie Jiahao terjatuh ke dalam air. Apa? Kakak Han. Kakak Han mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan dua anak laki-laki keluargamu. Dia kehilangan nyawanya. Keluargamu sudah lama berhutang pada keluarga Han dan belum terbayar. Kasihan keluarga Han, semuanya sudah meninggal. Hanya keluarga kami, Feng Feng yang baru berusia 6 tahun sudah menjadi yatim piatu. Hong Hong. Mulai sekarang, kamu adalah anakku. Kakak, adik. Permaisuri, di mana permaisuri? Kak Han. Saya minta maaf padamu. Saya telah kehilangan Heng Heng kita. Tuhan. Bukalah mata Emu. Kembalikan Heke saya. Ibu. Saya tidak. Kita belum sepakat. Mama. Pukuli aku saja. Memukulku adalah kesalahan Mama. Semua kesalahan Mama. Kalian ingatlah. Walau sampai ke ujung dunia. Harus menemukan Hong Hong kembali. Jangan terlalu jauh. Tuan Kuo, proyek di desa yang Bapak pimpin agak merepotkan. Ada satu keluarga yang terus menunda penandatanganan perjanjian dengan kantor depan kabupaten. Desa Lijia. Saya sudah 20 tahun tidak kembali ke sana. Tolong atur untuk saya. Saya akan pergi sendiri. Ini adalah Kuo Zong. Saya hanya ingat saya berangkat seorang diri dari sini. Sisanya saya tidak ingat sama sekali. Kali ini saya berharap bisa kembali dan menemukan sedikit petunjuk. Apakah kalian pernah melihat anak ini? Sudah berusia 26 tahun. Harusnya setinggi ini. Dia Bibi, kamu punya dua anak lelaki yang sangat berbakti yang merawatmu. Masih belum puas? Ini sudah lewat festival pertengahan musim gugur. Kamu belum cepat-cepat pulang untuk berkumpul dengan anak-anakmu? HMPH, kalau belum menemukannya, itu bukan berarti serakah. Aduh, kamu ini. Heng Heng, kamu di mana? Ibu pasti akan menemukanmu. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu bisa mengucapkan kata-kata yang begitu tidak tahu aturan seperti itu? Hari besar seperti ini. Kamu anggap aku ibumu.
Tidak ada menantu yang tidak berbakti seperti ini di rumah. Aku tidak berbakti. Aku melakukannya semua untukmu. Jika kamu ingin bercerai, katakan saja langsung. Aku akan pulang ke rumah orang tuaku. Aku ingin pulang ke rumah orang tuaku. Bukan saya bilang. Saya belum pernah bertemu orang seperti kamu. Kedua saudara itu bekerja di perusahaan lu. Benar, kan? Pekerjaan mereka juga tentang pembongkaran. Kamu seperti penghuni yang menolak di tanah kosong, ya. Kamu ini malah membuat mereka berdua kehilangan pekerjaan. Membiarkan kedua keluarga kalian merana, ya. Salahku. Semua salahku. Aku juga tidak ingin menyusahkan Xiao Jiang dan Xiao He. Aku tidak mencintaimu. Tapi sebenarnya, apa yang dikatakan adik ipar tadi memang ada benarnya juga. Kita berdua memang susah payah mendapatkan pekerjaan ini. Warga desa juga sangat iri. Kamu bilang pekerjaan kami ini pekerjaan yang aman. Kamu bilang kenapa pekerjaan ini malah jadi seperti ini? Kakak, apa yang dikatakan oleh atasan itu benar. Pemimpin kami bilang kami harus menyelesaikan pembongkaran sebelum festival pertengahan musim gugur. Itulah kenapa kamu tidak mau menandatangani surat pembongkaran. Membuat kami berdua dihukum setiap hari. Mereka bahkan bilang akan memecat kami. Kamu pikir tanpa pekerjaan ini, bagaimana dengan kehidupan keluarga kakak laki-laki saya? Cucu Anda bahkan hampir tidak bisa melanjutkan sekolah. Ya Tuhan, bukankah Anda menyusahkan kami? Ibu tidak bermaksud menyusahkan kalian. Hanya saja rumah ini benar-benar tidak bisa dibongkar. Jika dibongkar, kita tidak akan punya rumah lagi. Kita tidak bisa berkumpul lagi. Begini. Ibu, ini uang untukmu, semua untuk kalian bersaudara. Iya, lihatlah. Ibu, ini. Tapi perjanjian penggusuran ini jangan ditandatangani. Saya sudah membujuk dengan berbagai cara. Tapi ibu tetap tidak mau mendengarkan. Jangan salahkan saya jika saya bersikap kejam. Minum. Tadi kan Anda juga bilang soal pensiun. Pensiun Anda pasti mengandalkan 2 anak laki-laki, bukan? Benar kan? Uang pensiun Anda itu tidak ada gunanya. Saya sih menyarankan Anda agar segera menandatangani perjanjian relokasi. Begitu uang ganti rugi relokasi itu diterima oleh kedua anak kita. Itu, ya, sedikit uang untuk merayakan hari besar. Untuk kehidupan berikutnya, kan? Kau ini binatang. Binatang. Aku susah payah membesarkan kalian berdua. Kalian berdua malah memukul bibiku. Tidak baik. Kudengar presiden perusahaan akan datang sendiri untuk mengawasi pembongkaran. Rumahmu ini mungkin tidak akan selamat. Aduh, ibu. Bu, saya tahu ibu menyukai heng-heng. Tapi kami berdua juga anak ibu, kan? Apakah ibu seperti ini? Ibu tidak mau membongkar rumah kita? Kalau tidak dibongkar, kami tidak akan menandatangani. Kami tidak butuh uang itu. Saya mohon, Bu. Ibu, ini hari raya. Jangan bersedih di sini. Nanti kalau sampai tersebar, orang akan bilang ibu dan kedua anaknya tidak berbakti. Orang-orang desa akan membicarakan kita. Iya, Bu. Saya dan kakak sudah sepakat. Kalau ibu tidak mau menandatangani, ya sudah. Kalau tidak adil, kami tidak akan menerimanya. Kami semua akan mendengarkanmu. Jangan bunuh diri lagi, ya. Ibu Ang, Bibi. Cepatlah penuhi keinginanku. Ibu, anakku masih SMP. Jika kau kehilangan pekerjaan, aku seorang wanita, bagaimana nasibku nanti? Bagaimana kalian bisa seperti ini? Bibi, bukan maksud saya. Anak dan menantu kamu sangat berbakti. Semua orang di desa melihatnya. Jangan karena anak orang lain. Mengacaukan 2 keluarga anakmu di hari raya seperti ini. Kamu ini cari masalah. Saya nggak bisa menang argumen sama kamu. Sialan. Ibu, kemana ibu merayakan hari raya untuknya? Bu, dia tidak menginginkannya, apa dia tidak bisa begitu? Bu, jangan.
Tidak tahu mengapa, tapi bulan di sini terasa sangat terang. Nak, jangan bermain di tepi sungai. Di sana pernah ada orang yang tenggelam, nak. Anak ini, mengapa dia begitu mirip dengan aku waktu kecil? Terima kasih. Tunggu sebentar. Reporter dari rekening emas Tuan Gu telah ditemukan. Pemilik rekening bernama Yang Siwei. Ini adalah komandan dia. Tuan Taisian pernah kehilangan seorang putra. Dan dia masih terus mencari putranya. Oleh karena itu, dia enggan untuk pindah. Benar, dialah Yang Siwei. Pergi dan selidiki kapan anaknya hilang. Dalam satu hari, biarkan dia menemukan semua informasi tentang dirinya. Tenang saja, putri. Kak Han, ini sudah menjadi perayaan festival pertengahan musim gugur setahun lagi. Sudah bertahun-tahun berlalu. Sepertinya tidak ada kabar sama sekali. Tapi belakangan ini aku selalu merasa dia ada di sekitarku. Tapi aku tidak bisa menemukannya. Kakak Han, jika kau ada di surga, tolong lindungi aku agar segera menemukan Heng Heng. Ini adalah Leontin yang hilang bersama anak Yang Siwei saat itu. Wajah ini, Yang Siwei memang kehilangan anak 20 tahun yang lalu. Tapi bukan anak kandungnya. Dua anak kandungnya. Satu bernama Nujiang. Seorang yang bernama Enuhi. Adalah anak yang dipilih oleh desa sebagai perwira besar. Kebetulan. Kedua anaknya bekerja di perusahaan anak kami. Betul. Itulah dia. Kapten Gu, Direktur. Kedua anak ini bertanggung jawab atas pekerjaan pembongkaran di grup kami. Saya sudah bertanya kepada penduduk desa. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah pemuda terpandang di desa. Dan sangat menghormati Yang Suehe. Baik, kamu hanya bisa merawatnya. Sambil mengikuti ucapanku untuk mengejar dana kompensasi penggusuran sebesar 10 juta. Dan memperlakukan kedua kakakku seperti kantor pusat. Hampir setara dengan pendapatan mereka. Terima kasih atas perawatan mereka selama bertahun-tahun. Jangan biarkan pencuri kecil itu mengganggu nenek moyang kita. Kita akan segera mengurusnya. Selamat nenek moyang telah menemukan keluarganya. Keluarga berkumpul kembali. Besok adalah festival pertengahan musim gugur. Aku akan pergi ke Shanghai untuk bertemu keluarga besok. Dan berkumpul bersama keluarga. Hahaha, selamat-selamat. Terima kasih banyak, teman-teman desa. Hahaha. Xiao He, kali ini bersama Xiao Jing benar-benar sangat beruntung ya. Ini bukan hanya kenaikan jabatan. Tapi juga sudah masuk ke markas besar grup. Uang ganti rugi penggusuran juga ditambah 10 juta. Ke depan, semua pemuda di desa kita pasti akan mengikuti jejakmu. Mengandalkanmu. Itu semua seharusnya. Orang yang berbakti pasti akan mendapatkan balasan yang baik. Ini yang harus kita lakukan sebagai anak. Hahaha. Siapa yang sudah lupa? Besok, Presiden Grup akan datang ke rumah Li untuk inspeksi langsung. Jangan lupa untuk berbicara baik-baik dengan Presiden dan saya nanti. Minta tambahan dana untuk relokasi, tidak masalah. Tentu tidak masalah. Hahaha. Hahaha. Gege. Kamu bilang, pada festival pertengahan musim gugur, Presiden akan datang ke rumah kita ya? Apa orang tua itu akan memukul kita?
Apakah itu urusannya? Iya. Jika dia tidak mau menandatangani kontrak pembongkaran, maka uang pembongkaran 10 juta ini juga tidak akan kita terima. Kamu pintar sekali kali ini. Hehe, aku merasa kekayaan yang datang tiba-tiba ini tidak boleh sampai hilang begitu saja. Kak, kamu bagaimana? Adik, aku akan ikut semua keputusanmu. Ibu, Anda mau apa? Ibu, begini ceritanya. Bukankah hari ini hari Mid Autumn? Kami berencana untuk datang dan melihat Anda. Ibu, kita kan satu keluarga. Sebagai keluarga, kita harus bersama-sama. Malam ini Anda ingin makan apa? Saya yang akan masakan untuk Anda. Saya yakin kamu tidak sebaik itu. Ibu, kejadian terakhir adalah kesalahan kami. Saya sudah memaafkannya. Kamu maafkan dia, ya? Ibu, saya benar-benar tahu salah. Jika ibu tidak memaafkan saya hari ini, saya akan pergi. Ibu, jika ibu tidak bisa memaafkan kami, kita benar-benar akan kehilangan muka. Ibu, kau hanya perlu melakukan yang bisa kau ubah. Lagi pula kita adalah satu keluarga. Selama kalian bisa mengerti. Merayakan hari raya atau tidak itu tidak penting. Yang penting adalah bisa membawa Heng Heng kembali. Nenek tenang saja. Segera aku akan mengirimkanmu dan anak haram itu. Akhirnya aku menemui kalian. Tenang saja. Aku pasti akan menyelidiki kebenaran kejadian ini. Tidak akan kubiarkan kamu menderita sedikit pun. Kamu ini siapa sih? Apa urusannya dengan keluarga kami? Aku bilang ya. Saya dan adik saya segera akan bekerja di markas besar grup Gu. Kamu sebagai seorang karyawan kecil. Jika tidak ingin kehilangan pekerjaanmu, cepat pergi dan diam saja. Tidak peduli apakah itu rumah anak kesayangan Yushu. Semuanya tetap ada bagi dia. Karena saya memukul siapa? Memukul seorang anak yang berbakti. Mengingkari ibu kamu. Ibumu tidak salah. Siapa yang berbakti, itu bukan pura-pura. Lalu kalau aku pura-pura, apa salahnya? Katakan padamu, begitu kita masuk ke markas besar grup, aku akan menginjak mati sekelompok semut. Perintah dari grup akan segera turun. Aku menyarankanmu, jika berani, tetaplah di sini. Jangan takut. Nak, jangan karena ibu kau melawan mereka. Kau dengar. Bersikaplah bijak. Sekarang juga berlutut dan minta maaf padaku. Jangan senang dulu. Kau katakan padaku. Anak durhaka berlutut. Benar-benar buta. Menaikkan pangkat kalian. Naik pangkat. Kau kira kau adalah presiden grup Gu? Kakak sulung dan kakak kedua. Bu, tolong ampuni Heng Heng. Kalian ingin naik pangkat. Ibu tidak akan menghalangi. Tapi Heng Heng baru saja masuk ke grup. Dan harus kehilangan pekerjaan ini. Bagaimana kalian ingin dia berbuat? Bu. Jangan lakukan hal-hal yang tidak berguna. Hematkan energimu. Lebih baik kau tanda tangani saja perjanjiannya. Tanda tangan saja. Tidak bisa, ini tidak ada nama Heng Heng. Aku tidak pergi. Ibu, kami juga punya alasan kami sendiri. Ibu, bukan saya yang memaksa kamu. Kakak, saya benar-benar tidak mengerti kamu. Bukannya kamu yang disuruh diam? Banyak sekali orang kampung yang melihat. Kami anak yang berbakti. Ibu, kami juga punya rumah, Bu. Apakah ibu tidak keberatan kami kehilangan pekerjaan?
Lalu bagaimana ini, Bu? Lagi pula, kami harus berbakti kepada Ibu. Bukankah begitu, Bu? Biarkan kami berbakti kepada Ibu. Ibu, benar, Ibu. Jangan bohongi saya lagi. Saya pukul kamu. Saya marahi kamu. Dan saat kamu memberi saya racun, tidak seperti ini. Tante Pan, ini hari besar. Siapa yang berani mengganggu kamu? Saya, kepala desa, yang pertama tidak setuju. Kepala desa. Kamu juga datang. Saya adalah kepala desa. Jika menghadapi hal seperti ini, saya harus menegakkan keadilan. Lili, bagaimana bisa kalian memperlakukan ibumu seperti ini? Anak-anak muda di desa masih berharap bisa menjadikan kalian teladan. Iya, kepala desa, nasihatnya benar. Nasihatnya benar. Dengarkan aku hanya mengatakan bibinya. Tidak bisakah kau memahami aku? Memahami warga desa? Kau bicara apa? Aku tidak mengerti. Grup gua akan melakukan pembangunan di desa kita. Akan ada penggusuran dan kompensasi. Ini adalah hal baik yang selama beberapa generasi tidak pernah kita harapkan. Karena kamu yang terus-menerus menolak untuk menandatangani perjanjian. Dan bertentangan dengan semua orang. Bukankah ini artinya kamu memutuskan sumber penghidupan seluruh desa? Benar, siapapun yang melawan kita. Kita akan melawan mereka. Betul. Betul. Saya tidak bermaksud memutuskan sumber penghidupan kalian. Saya hanya tidak ingin membuat Feng He saya menderita. Begini, kamu hanya perlu menandatangani perjanjian ini. Soal pembagian uang, saya akan bicarakan dengan saudara-saudaranya. Kami semua akan mendengarkan kakak, mendengarkan Anda. Saya tidak percaya pada kalian. Saya adalah kepala desa. Hal pertama yang harus dijamin adalah kepentingan semua orang. Benar, kan teman-teman? Yang benar ya benar. Ratu, mereka menguasai seluruh desa. Mereka tidak akan membantu kita. Lebih baik Anda pergi saja. Ibu, jangan takut. Kami tidak akan pergi kemana-mana. Biarkan aku lihat apakah desa Li yang tidak terkendali ini. Saudara-saudara, apakah kalian mendengarnya? Orang asing ini akan membacakan pengumuman di desa kita, Desa Li. Jika kalian berani macam-macam dengan grup Gu, aku akan membiarkanmu. Grup Gu, kau mungkin belum tahu. Kami berdua bersaudara akan segera menjabat posisi tinggi di kantor pusat grup Gu. Kau hanya seorang karyawan kecil. Kau pikir grup Gu akan menyinggung kami karenamu? Apakah kamu masih khawatir akan dipecat karena kami? Maksudku, apakah grup Gu akan memecatku karena kalian berdua? Katakan yang sebenarnya. Direktur sebelumnya di grup Gu adalah saudara angkat kami berdua. Nanti dia akan datang sendiri. Dan aku sendiri akan menyuruhnya memecat ibumu di sini. Aku tidak akan membiarkan penghargaan untuk anak berbakti jatuh ke tangan kalian berdua, binatang. Maksudmu apa? Yang ingin kukatakan padamu. Mimpi kalian berdua bersaudara untuk naik jabatan sudah berakhir. Terkait tambahan dana ganti rugi sebesar 10 juta. Jangan harap. Hahaha. Kau mungkin tidak tahu. Surat kenaikan jabatan dan tambahan dana ganti rugi kita disetujui langsung oleh Presiden Direktur. Kau anak haram. Siapa kau sebenarnya? Kau pikir kau bisa memerintah CEO perusahaan ini? Orang miskin sok berani. Kau pikir kau CEO? Hah? Berbicara saja seenaknya. Hahaha. Siapa yang berani menyentuh orang-orang dari grup Bu? Siapa yang berani menyentuh orang-orang dari grup Bu? Hahaha, dua saudara ini. Jangan sampai kamu dipermainkan oleh preman kecil ini. Kepala kantor Kian, dia itu. Dia adalah preman kecil yang menghalangi pemindahan rumah presiden. Umurnya masih muda. Tapi punya kemampuan besar. Berani melawan orang-orang grup kami. Saya bilang ya. Kau dipecat dari grup Gu. Dipecat? Bagaimana? Grup Gu memecat karyawan tidak perlu persetujuan asisten manajer Zhao, ya? Tentu, sekarang juga aku akan menelepon asisten manajer Zhao. Bagaimana kau tahu begitu detail? Karena prosedur ini memang dibuat asal-asalan. Hahaha. Proses ini ditetapkan langsung oleh CEO saat ini. Jangan kira kau sama seperti Tuan Gu, karena kalian sama-sama bernama Gu. Lalu datang ke sini untuk mencari masalah. Kepala Kian. Anak saya tidak tahu aturan. Mohon ampunilah dia. Jangan dengarkan mereka. Jangan memecatnya. Saya tidak akan berlutut untukmu. Saya akan sujud padamu. Pergi sana. Saya belum mati. Butuh kamu sujud? Sungguh sialan. Pergi mampuslah.
Anak muda, kamu cuma seorang karyawan kecil. Berani memukul pemimpin. Dengar, segera batalkan perintah promosi. Dan selidiki dana kompensasi penggusuran. Segera datang ke Desa Li, saya akan memberitahumu. Harus dilaporkan. Anak haram kamu. Menghalangi penggusuran CEO. Memukul pemimpin. Lihat apa sih? Kenaikan jabatan aku dan kakakku turun. Bagaimana, Kak? Apakah Zhao Guangsu yang secara pribadi memberi kami surat tugas? Naik jabatan, ya. Dibatalkan, apa? Apa? Tidak mungkin. Tenang saja, tunggu saja sampai Departemen Zhao datang. Saya akan meminta petunjuk darinya. Pasti ada kesalahan. Tidak ada kesalahan. Tunggu sebentar, setelah Departemen Zhao datang. Saya akan tunjukkan pada kalian. Kepala Departemen Qian ini sudah dipecat dari perusahaan. Dan kalian berdua juga. Kalian berdua yang merencanakan ini. Membuatku juga akan menunjukkan kepada semua orang. Kalau tidak cari saya. Nanti ketika Ketua Zhao datang. Anda harus bantu kami tanya dia. Apa situasi Ketua Zhao? Kami berdua tidak pernah menyakiti dia kan? Benar, Presiden tidak bisa sembarangan memecat kami berdua tanpa alasan yang jelas. Sesuai harga yang kau tetapkan, 10 juta. Sampai saat ini, kalian masih tidak percaya ini komitmen yang sebenarnya? Hahaha. Kalau kau adalah tuanku, maka aku adalah kakak laki-laki tuanku. Ibu Wen Fang tahu kau membela ibumu. Tapi seluruh perusahaan Story Group sudah ditangani mereka dengan baik. Kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Nak, hari ini jika aku tidak mengusirmu dari grup cerita, aku sebagai kepala kantor ini akan sia-sia. Kamu mau mengusir siapa dari cerita? Mau mengusir siapa dari cerita? Hahaha, Zhao Zong, panas. Akhirnya kamu sampai. Itulah dia. Seorang karyawan rendah yang kecil. Ternyata memukul saya, kepala kantor ini. Tuan Gubernur, ada seseorang di sini yang menyamar sebagai pegawai dan menipu orang. Kepala pengurus Qian memberi pelajaran padanya. Tapi malah dipukul olehnya. Orang ini bernama Hukou. Dia juga seorang karyawan kecil di grup kita. Dia tidak hanya memalsukan perintah pembongkaran dari presiden. Dia juga membatalkan surat perintah kami. Dan bahkan membatalkan tambahan dana pembongkaran sebesar 10 juta. Benar kan? Benar, benar. Wah, Zhao Zongdu benar-benar bisa meramal dengan tepat. Tidak heran orang-orang mengatakan Zhao Zongdu adalah tangan kanan dan kiri presiden. Jika Zugi ada di dunia ini, dia pasti akan diatur oleh wakil presiden. Saya hanya menjalankan peraturan atas nama Gu Zong. Gu Heng, kau hari ini sudah tamat. Kau tidak hanya akan dipecat, tapi juga akan ditangkap. Direktur Qian, jika kau sekarang juga langsung berlutut di hadapan Tuan Gu, dan meminta maaf dengan jelas, aku masih bisa membantumu. Sekarang, Pak Gu belum datang ya? Bukankah Pak Gu selalu ada di depanmu? Dia itu Pak Gu. Dia adalah Pak Gu. Kenapa saya tidak bisa percaya? Hahaha. Anak kecil yang belum tumbuh rambutnya sama sekali. Bagaimana mungkin Tuan Gu? Zhao Zuosu, apakah kau salah? Zhao, sepertinya Direktur Qian sudah tidak pantas lagi menjabat sebagai kepala kantor di grup Gu. Panggil Tuan Li dan saudara kembar Li Xiang dan Li Ge. Kau tidak pantas menerimanya. Baiklah, Wakil Presiden. Direktur Qian, kau sudah dipecat. Pergi saja. Bapak Gu, saya tahu saya salah. Saya tidak tahu menghargai orang besar. Berikan saya satu kesempatan lagi. Saya pasti akan memberikan. Saya beri kamu 1 menit. Silakan pergi, Bapak Gu. Saya akan membuatmu mencari Bapak Gu di seluruh Yuncheng, tapi takkan menemukannya. Orang yang menyinggung Tuan Gu di Yuncheng tidak akan memiliki tempat berpijak. Tuan Gu sudah cukup terhadapmu. Cepat pergi. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Kau benar-benar majikanku? Ya, aku majikanmu. Anak durhaka. Dendam yang tak akan mati bukan salahku. Heng Heng, MA minta maaf padamu. Apapun yang kau jadi, kau tetap anak MA. Heng Heng. Baiklah.
Semua salah kakak. Masalah nenek. Itu semua karena tekanan dari kakak. Itu semua karena tekanan dari kakak. Masalah di masa lalu, itu kesalahan kakak. Saat itu kakak masih muda. Tidak mengerti. Maafkan kakak, biarkan kakak bekerja keras untukmu. Jauhi aku. Aku bisa memaafkan kalian yang telah mendorongku ke dalam kotak. Tapi saya tidak bisa memaafkan. Ternyata ingin memanggil saya ibu. Tenang saja. Kami berdua pasti akan merawat Anda dengan baik ke depannya. Merawat Anda dengan baik. Dan saya juga tahu betapa tulus dan setianya kalian terhadap ibu. Saya sangat terharu. Malam itu saya langsung mengatur promosi untuk kalian. Saya bahkan diberi tambahan 10 juta dari penghuni yang direlokasi. Itu semua untuk berterima kasih atas perhatian kalian kepada ibu selama ini. Tak disangka ternyata kalian adalah orang yang berhati busuk. Hah, saya tahu kamu yang paling baik. Ibu, kamu bicara dengan baik. Saya pasti akan berubah. Saya pasti akan berusaha menurunkan berat badan. Ibu, saya tidak akan pernah memaafkanmu. Ibu. Ibu. Demi Tuhan, kau ibu kandungku. Bujuklah mereka untuk tidak melapor polisi. Ibu, kau ibu kandungku. Tidak ada ibu kandung yang tega mengirim anaknya ke penjara. Kau bilang jangan melapor. Jangan lapor polisi. Kau lupa? Kau masih punya cucu ya? Ayah dari ayahnya kalau sampai masuk penjara. Seluruh keluarga kita akan malu bertemu orang. Meskipun Hao-Hao dan yang lainnya menyebalkan. Tetapi apa yang mereka katakan masuk akal juga. Bagaimana kalau kau jangan melapor polisi? Permaisuri. Bagaimana kalau kau jangan melapor polisi? Ayah, saya lupa, mereka bisa membahayakan untuk pertama kalinya karena perasaan. Kemudian membahayakan lagi untuk kedua kalinya. Aturan keluarga dan aturan saya bisa dijaga. Tindakannya adalah kejahatan pembunuhan. Bapak, saya dalam perjalanan. Saya sudah melaporkan ke polisi untuk menangkap mereka. Dua ayah, ibu. Ibu, bukan ibu, tolong selamatkan saya. Saya tidak mau, Bu. Kakak. Tuanku. Dua orang pengacau ini. Akhirnya tertangkap juga. Apakah proyek penggusuran di desa kita bisa diteruskan? Sebagai kepala desa, kamu malah membantu dua pengacau itu menganiaya ibu saya. Masih saja terus bicara. Hei, aku juga tidak punya pilihan. Kau lihat, saudara-saudara Li itu memiliki kepribadian yang arogan. Berusia muda dan kuat. Yang lebih penting, mereka adalah orang-orang dari grup Gu. Bagaimana aku bisa menyinggung mereka? Aku tidak mampu melakukannya. Ya, kedua saudara itu juga mengancamku. Jika saya tidak membantu mereka berbicara, mereka tidak akan membiarkan saya tinggal di desa, jadi. Inilah alasan kalian membiarkan saudara-saudara mereka merencanakan untuk membunuh ibu kandung mereka. Pada akhirnya, kalian hanyalah sekelompok orang egois, dingin, tak berperasaan, dan hina yang membantu kejahatan. Baiklah, benar. Bukankah kalian selalu berharap proses penggusuran Pangeran Putri berjalan lancar? Di bawah pengaturan Tuan Xiao. Mulai hari ini, pembatalan segera dilakukan terhadap penggusuran desa Li. Perintah diterima. Pak Gu, saya akan segera mengurusnya. Pak Gu, kami semua tahu kami salah. Tolong jangan menarik investasi Anda. Ibu, silakan pergi. Di desa ini tidak ada yang baik. Lebih baik pergi saja. Turun. Baik. Mobil ini untuk ibu. Ya, ayah. Mobil ini nanti adalah mobil khusus ayah. Silakan masuk dan rasakan sendiri. Mobil sebagus ini untuk ibu. Sayang sekali, ibu lebih baik jalan kaki saja. Sudah puluhan tahun terbiasa. Bu, jika ibu tidak naik mobil, maka aku juga akan naik. Baik. Naiklah. Wah, keluarga kami untuk pertama kalinya melihat mobil sebagus ini. Namanya apa ya? Yang Siwe benar-benar beruntung. Semua penderitaan selama ini akhirnya berakhir. Nanti kita akan pindah ke kota dan menjalani hidup yang lebih baik.
Hang Hang, tempat ini terlalu mewah. Ibu harus merayakan festival pertengahan musim gugur di sini. Iya, Bu. Ibu telah menderita selama setengah hidup. Mulai hari ini, aku akan membalas semua pengorbanan ibu. Membalas apa? Mencukupi 5 kali lipat kerugiannya. Bisa menemukan ibu saja sudah cukup membahagiakanku. Tidak, tidak boleh begitu. Ibu telah menderita begitu banyak. Di hari raya pertengahan musim gugur pun ibu diracun. Maka hari ini aku akan mengadakan ulang perayaan raya pertengahan musim gugur untuk ibu. Dengan semarak. Dan membuat semua orang di Kota Yun memanggil ibu sebagai Nyonya Tuagu. Biar mereka semua tidak berani mengganggumu lagi. Anak yang baik. Sungguh anak yang baik, sialan. Ayo, Nyonya Gu. Ada orang dari grup mana? Baik, saya Xiaoluo akan kembali sekarang. Ibu, grup akan menangani urusanmu. Saya harus kembali sebentar. Kamu istirahat dulu. Aku akan segera kembali. Kalian cepat pergi. Jangan sampai menunda urusan penting, ibu menunggumu. Baik, hati-hati. Ai. Ai. Aku bicara padamu. Siapa kau? Ini adalah lokasi pesta malam pertengahan musim gugur yang diselenggarakan Tuan Gu khusus untuk Nyonya Tuagu. Kau pengemis dari mana? Aku akan membawanya pergi sekarang juga. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku datang untuk menghadiri pesta malam pertengahan musim gugur. Kau juga datang untuk menghadiri pesta? Apakah kau punya undangan? Undangan apa? Bahkan undangan saja tidak tahu. Jelas-jelas ini penipu. Ini adalah undangan untuk jamuan malam Mid Autumn yang diadakan oleh Nyonya Gu. Harus ditandatangani langsung oleh Direktur Gu agar sah. Anak saya tidak memberi saya ini. Tidak ada undangan. Hei, Direktur Sang. Jangan-jangan dia datang ke sini untuk jadi petugas kebersihan kita. Mungkin. Dilihat dari penampilannya, dia seperti pekerja kasar. Cepat, bawakan seragam petugas kebersihan untukku. Ganti pakaiannya. Pesta makan malam akan segera dimulai. Cepat, suruh dia masuk. Baik. Aku bukan petugas kebersihan. Saya bukan petugas kebersihan. Juga bukan untuk bekerja. Anak laki-lakiku yang menyuruhku datang. Resepsi makan malam bulan purnama ini diuruskan anakku untukku. Kau tidak gila, kan? Hari ini, tokoh utamanya adalah ibu dari Tuan Gu. Nenek Gu yang terhormat. Lihatlah dirimu dari atas sampai bawah, bagian manakah yang pantas disandingkan dengan Nenek Gu? Dia bahkan tidak layak menjadi pengasuh di keluarga Gu. Benar, kupikir seragam kebersihan itu paling cocok untukmu. Pelacur yang paling cocok. Tunggu, kau yang Siwe? Kau Cui Hua? Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Aku hampir tidak mengenalimu lagi. Panggil Ibu Sang. Sejak saya menikah dengan ayahnya Xiaolong, saya sudah tidak berhubungan lagi dengan kalian, saudari-saudari yang miskin ini. Saya benar-benar tidak menyangka bisa bertemu denganmu di tempat seperti ini. Iya. Di antara saudari-saudari lama, kamu yang menikah dengan terbaik. Aduh, kenapa kamu baru datang? Cepat, ekspresikan dirimu. Saya sudah menyisihkan tempat terbaik untuk Anda, cepat masuk. Itu Bibi Siwe. Apa yang sedang terjadi? Tidak tahu, kamu tidak mengenalnya. Saya sudah menangkap perangkat lunak ini. Bukan maksud saya mengatakan ini, ya. Xiaolong. Keamanan kalian benar-benar tidak bisa diandalkan. Bagaimana bisa membiarkan wanita miskin seperti ini masuk? Kalau sampai menabrak ibumu, itu tidak masalah bagi saya. Tapi kalau sampai menabrak Presiden Gu, itu pekerjaanmu yang terancam. Hati-hati, bisa dipecat. Kamu ngomong apa sih? Meskipun saya miskin, saya tidak pernah menyakiti orang. Kamu tidak pernah menyakiti orang. Hanya saja, nasibmu buruk. Kamu tidak punya anak yang baik untuk membuatmu menikmati hidup. Sudahlah, memang pantas kamu dipandang rendah oleh orang lain. Lihatlah anak kami, Xiaolong. Wah, di usia sekecil ini dia bisa mengadakan pesta sebesar ini. Lihat saja. Ini adalah fasilitas untuk karyawan internal.
Kamu punya nggak? Hahaha. Dia nggak mungkin punya barang seperti itu. Saya tidak butuh barang seperti itu. Makan malam festival pertengahan musim gugur hari ini diatur oleh anak saya. Maksud kamu anakmu itu adalah presiden grup Gu, Yang Siwei? Kamu kira saya tidak tahu tentang situasimu? Apa yang kamu ketahui tentang situasi saya? Hanya 2 anak laki-laki kamu itu. Bukankah mereka sedang bekerja keras di ladang? Ai, kamu masih saja pamer-pamer jadi ibu dari CEO, ya? Kamu benar-benar lucu sekali. Begitu ya? Kalau tidak diceritakan, aku tidak tahu ternyata nenek ini banyak akalnya. Dari mana datangnya kakek ini? Pergi dari sini sekarang juga. Anak saya adalah presiden dari grup Gu. Namanya Gu Heng. Jika kamu memperlakukannya seperti itu, dia tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Baiklah, suruh dia datang kemari dan menyelesaikan masalah ini. Sudah terlambat, dia tidak akan bisa masuk. Yang Siwei, jangan salahkan aku. Kinerja itu untuk saudara perempuan, ini untuk grup ini. Itu mengatur bahwa hanya orang yang memiliki identitas yang bisa masuk. Saya tidak bisa melihat. Sepertinya begini saja. Kamu pakai saja pakaian kebersihan ini. Kan kamu jadi punya identitas, kan? Saya bisa membawa kamu masuk dan membuka matamu. Nanti saja. Kamu sembunyi saja di sudut dan lihat secara diam-diam. Nenek Gu. Lihat, kau susah payah sekali masuk kota. Ini setidaknya. Hai, kau lihat-lihat dunia luar, ya? Hahaha. Bagaimana kalau aku ajak kau masuk? Kau siapa? Nak, aku sarankan kau jangan ikut campur urusan orang lain. Bantu orang yang tidak memiliki identitas ini melawan anak saya. Anda telah menyinggung grup Gu. Apakah Anda sanggup menanggungnya? Anak Anda di grup Gu menduduki posisi yang sangat terhormat. Beritahu saya, agar saya bisa diam. Saya adalah CEO grup Luo. Nanti Anda ikut saya ke sana. Tidak akan ada yang menyulitkan Anda. Tempat ini terlalu mewah. Sepanjang hidup saya belum pernah ke tempat secantik ini. Tante, tempat ini cukup besar. Hati-hati supaya tidak tersesat. Nanti Anda duduk di samping saya. Kalau mau makan apa, bilang saja ke saya. Anak perempuan yang baik. Kamu cantik sekali. Hatinya juga baik. Tadi kamu bilang kamu presiden dari grup apa? Saya adalah presiden dari grup Roche. Panggil saja saya Shanshan. Shanshan, sudah menikah? Belum. Bagus sekali. Apakah kau kenal Tuan Gu dari grup Gu? Tuan Gu masih muda, tetapi sudah sukses. Siapa yang tidak tahu? Bu, silakan duduk di sini, di sampingku. Bu, saya keluar sebentar. Jika nanti ada yang mengusirmu, katakan saja namaku. Oke. Seperti anakku. Semua sibuk, cepat pergi. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Oh, jadi kamu sudah mulai sok sekarang, ya? Berani duduk di beberapa meja? Meja ini milik Nyonya Gu. Kursi untuk Tuan Gu dan para tamu terhormat dari kamar dagang Yun Cheng. Kau, minggir. Ini kursinya saya. Nenek tua ini benar-benar tak tahu malu. Berani-beraninya menyamar sebagai Nyonya Tua Gu. Buang dia ke dalam. Sejauh mungkin. Buang dia sejauh mungkin. Lepaskan. Membuka. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Nyonya tua, kamu mendengarku. Kata Presiden kita Gu. Biarkan aku mengendurkan tanganmu. Liang Siwei, pernahkah kamu melihatnya? Dia adalah bos anak saya, Tuan Gu. Dia mengacau di pesta tengah lapangan ibu tua di rumahnya. Kalau anak saya membiarkanmu begitu saja. Anak saya, Menir ini, apakah dia layak menjabat? Kuo,
Sekarang juga saya akan usir si kakek Ai ini darimu. Nanti kamu bisa tanyakan pada Nyonya Kuo bagaimana caranya, ya. Tuan Gu, saya tahu. Nenek itu masuk ke lokasi. Dan berperan seperti Jordan. Keke, ini bukan salahku. Ah, ini tidak ada hubungannya denganku, Tuan Gu. Ya, Tuan Gu. Kenapa kau memukul anakku? Dia tadi membantumu menangkap dalang di balik kekacauan pesta Mid-Autumn. Dalang. Kekacauan. Ah, benar. Ini wanita ini. Dia tadi di luar. Dia ingin masuk ke dalam ruangan. Aduh, untung anak saya cerdas dan tajam. Dia menangkapnya. Tapi tidak disangka wanita yang namanya Evo Shanshan itu tetap membawanya ke dalam pertemuan. Bagaimana ini bisa disalahkan pada anak saya? Sang Long. Dia yang kamu bawa naik. Yang ini, Tuan Gu. Ini ayah saya. Tuan Gu, izinkan saya berbicara. Saya mengenal wanita ini. Dia itu cuma orang miskin. Dia datang ke kota untuk bekerja. Kalau bukan karena kita menemukannya cepat. Tuhan tahu bagaimana dia akan mengacaukan rokok itu. Dan, kau bilang Shanshan. Wanita itu dan nenek-nenek itu bekerja sama di pesta pernikahan. Dia bahkan membawa nenek-nenek itu ke kursi khusus Nyonya Gu. Aduh. Nona Mo adalah peri saya. Mengapa? Presiden grup Mo. Mengapa peri tidak menghormati? Pergi dari sini. Aduh, Zhang Long. Mulai sekarang kamu dipecat. Aduh, Presiden Gu. Apakah kamu ada masalah denganku? Menyangkal, tapi putraku sangat setia padamu. Dia juga membantumu mengusir dalang kekacauan di pesta itu. Mengapa kau memecatnya? Dalam kekacauan yang kalian bicarakan. Dia adalah ibuku. Dia Nyonya Tua Gu. Apa? Dia jelas adalah saudariku. Dari kampung halaman. Bagaimana ini bisa Nyonya Gu? Aku susah payah menemukan ibu. Tapi kalian malah menuduhnya sebagai pembunuh di depan umum. Tuan Gu tidak bisa dihentikan. Aku mengusirnya. Dan lagi, beritahu kamar dagang Yun Cheng. Tidak ada perusahaan yang boleh mempekerjakan Tuan Sang. Biarkan kedua kelompok itu menjadi satu dompet. Hilang dari seluruh kota Yun. Perusahaan manapun dapat menerima Tuan Sang. Biarkan mereka berdua meledak di depan mataku. Hilang dari seluruh kota Yun. Sang Long, kau dipecat sekarang. Pergi bersama ibumu. Semua ini karena kamu, teman bodoh. Kamu bilang sudah kenal Nyonya Gu sejak kecil. Tapi kamu bahkan tidak kenal ibu Nyonya Gu. Aku sudah terperangkap karena kamu. Aku juga tidak menyangka. Sekarang ngomongin itu juga nggak ada gunanya. Cepat lari. Anak-anak, semuanya buat mama. Anak yang baik, anak yang baik. Ibu memohon untukmu. Ibu memohon untukmu, ya. Apa gunanya hanya bicara? Aha. Tuan Gu, tolong ampuni saya. Semua salah saya, anak saya sama sekali tidak berpikir tentang pameran keluarga. Tidak. Berbicara tidak hormat kepada Tuan Gu. Aku tidak bersalah. Semua salah ibuku yang bicara sembarangan. Sampai-sampai aku salah mengira Guanggun. Sebenarnya dalam hatiku aku sangat menghormati Guanggun. Kau bahkan tidak menghormati ibumu sendiri. Bagaimana mungkin kau bisa menghormati ibu orang lain? Kau bahkan tidak menghormati ibumu sendiri. Lalu bagaimana mungkin kau bisa menghormati ibu orang lain? Sudahlah, jangan bicara. Hari ini adalah malam tengah musim gugur ibu. Bagaimana seharusnya aku menghukummu? Serahkan padaku, ibu. Serahkan padaku. Ya. Mereka tidak menghormati ibu. Terserah bagaimana kamu ingin menghadapinya. Anakku sangat membantumu. 11 Wenwei, aku mohon padamu. Lihatlah, kita tumbuh bersama. Tolong maafkan anakku. Anakku. Bukan sedang bekerja. Itu adalah keberuntungan bagi seluruh keluarga kami. Kau memecatnya.
Mau kubawa mukaku kemana? Nak, hari ini kau yang membantu ibu menyelenggarakan pesta makan malam bulan purnama. Ibu ingin Bibi Wu. Bagaimanapun juga dia adalah sahabat lamaku. Biarkan mereka makan malam di sini. Biarkan anak muda ini belajar apa itu bakti. Baiklah, ibu, apapun yang ibu katakan, saya akan menurut. Kalian berdua, cepatlah berterima kasih padaku. Ah, terima kasih, kakak Siuluo. Terima kasih, kakak Siuluo. Sudahlah, pergilah. Bu, ada apa, Bu? Apakah ibu terlalu lelah? Tubuh saya tidak enak. Tidak ada apa-apa. Saya hanya tiba-tiba teringat dua anak laki-laki saya yang tidak berguna itu. Mereka ada di tahanan. Entah apakah mereka sedang menderita. Ayah, mereka sudah membuatmu seperti itu. Kenapa masih khawatirkan mereka? Anak, kau belum pernah menjadi orang tua. Jadi kau tak mengerti hati orang tua. Apa? Pergi lihat kedua binatang itu. Bagaimanapun juga, mereka berdua adalah anak yang dibesarkan langsung oleh ibu mertua. Tidak peduli bagaimana anak memperlakukan orang tuanya. Orang tua pasti tidak bisa melepaskan anak-anak mereka. Benar kan, Bibi? Benar. Itulah maksudnya. Heng. Bisakah kamu membawa ibu ke penjara untuk melihat kakak dan adik? Saya hanya ingin melihat mereka sebentar. Lihat sebentar saja, lalu pergi. Heng. Ibu tidak sengaja membuatmu marah. Hanya, sudahlah. Bagaimanapun juga, aku hanya berharap kau bahagia. Jika melihat kedua binatang itu, melihat kedua kakakku bisa membuatmu bahagia, maka kita pergi saja. Anak, Xiaohi bagaimana? Apakah dia masih marah kepada ibu? Lagi pula aku hampir mati. Kau butuh ibu. Ibu tidak akan memarahimu. Ibu hanya merindukan kalian. Apakah kalian menderita di dalam sana? Kau tidak mengurusnya? Kau tidak menyalahkanku? Beberapa hari ini setiap kali aku memejamkan mata, aku teringat saat kalian masih kecil. Kau adalah kakak tertua. Kau yang paling pengertian. Dan juga cerdas. Kau membantu ibu dengan berbagai pekerjaan rumah dan mengurus adik-adikmu. Ibu tahu ibu sepenuh hati baik pada kakakmu. Tapi kalian juga punya anak. Saat mereka membutuhkan kasih sayang ibu, ibu tidak mampu. Ibu harus menjaga kalian. Sambil berpura-pura kuat. Mengabaikan kamu dan Xiaohi. Ibu minta maaf kepada kalian. Ini salah mama. Aku bukan ibu yang baik. Bukan salahmu. Bukan salahmu. Salahku. Aku bukan manusia. Mama. Aku juga tahu, tanpa dukang. Kau pasti akan lebih menyayangi kami. Aku yang memaksa Xiao Jia untuk menganggap Gu Hao sebagai dirimu. Anak bodoh. Anak bodoh. Tuan muda berkata tidak ada masalah. Tidak ada apa-apa.
Kamu dan Xiaohi juga akan baik-baik saja. Anak itu? Atur urusannya. Kamu jaga aku dengan baik. Tante tidak mengerti kamu. Aku tidak mau mencintaimu. Ibu. Aku adalah seorang gadis. Anak. Kamu hanya sementara bingung dan melakukan kesalahan. Tidak apa-apa, Ibu. Kau akan baik-baik saja kok. Ibu. Tolong sampaikan pada Fasco untukku. Katakan padanya bahwa aku tahu aku salah. Aku akan memperbaiki diri di sini. Mungkin aku tidak punya kesempatan untuk berbakti kepadamu. Tolong saja sudah. Mama, tolong. Tolong saja sudah. Ibu. Ayah. Kau. Aku lebih merindukanmu. Ayah.